Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah dialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Imam Ahmad rahimallah meriwayatkan sebuah hadis terkait ayat ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadal masjid fashhadu lahu bil iman." Qala Allah Ta'ala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Apabila kalian melihat seorang laki-laki biasa pergi ke masjid, maka saksikanlah oleh kalian bahwa dia orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Apa yang paling menjadi sebab terbesar seseorang rajin pergi ke masjid kaum muslimin? Apakah untuk sholat Jumat? Apakah untuk sholat Id? Apakah untuk perayaan Maulid, Isra Mi'raj? Tentu bukan. Yang menjadi sebab seseorang itu rajin pergi ke masjid adalah untuk melakukan ibadah yang mulia setelah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat berjamaah 5 kali dalam sehari semalam. Tidak ada ibadah yang paling banyak menjadi sebab seseorang untuk sering pergi ke masjid kecuali untuk sholat berjamaah, di mana keutamaan sholat berjamaah ini luar biasa kaum muslimin. Dan insya Allah kita semua tahu keutamaan sholat berjamaah. Apalagi keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi sayang, seribu sayang kaum muslimin, kondisi masjid kita ini, kondisi masjid kaum muslimin ini sepi dari sholat berjamaah. Ramenya kalau ada acara-acara bid'ah. Contohnya kalau ada acara Maulid Nabi, itu masjid sampai ditambah-tambah tenda untuk menampung jamaah. Karena masjidnya tidak muat lagi untuk menampung jamaah. Dan itulah kenyataan kondisi kebanyakan kaum muslimin saat ini. Mereka tidak bisa memilih mana ibadah yang benar-benar memiliki keutamaan yang besar dan mana yang sebenarnya bukan ibadah, tapi dikemas seolah-olah itu sebuah ibadah. Dan apa yang menyebabkan kaum muslimin seperti itu? Tentu karena kurangnya ilmu mereka. Dan karena sebagian dari guru-guru mereka pun tidak mendidik mereka dengan benar. Dan kita ada sebuah video di mana isi dari video ini sangat beracun kaum muslimin. Berbahaya bagi kaum muslimin. Kalau ada orang yang bisa berpikir cerdas, maka dia akan bisa menilai bahwa cerita yang ada di dalam video ini adalah cerita sampah yang tidak bermutu sama sekali. Kita simak videonya. Kita ini baru belajar sholat, baru latihan sholat. Makanya Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri. Aqim itu kalau diterjemahkan dalam bahasa sir, bahasa hakikat, latih-latihlah dirimu sholat untuk mengingat aku. Maka engkau yang baru berlatih, jangan sombong kalau melihat orang belum berlatih. Jangan sombong, kita baru berlatih. Jangan suudzon kepada orang yang terlihat belum sholat. Mungkin kita tidak sholat. Gusmi, tahu Gusmi? Masyhur di zamannya. Sezaman dengan ayahanda Gus Baha.
gurunya Gus Dur itu diisukan, dia hafiz Quran, punya pesantren besar. Beliau diisukan banyak orang tidak sholat. Ngadulah orang kepada salah satu kiai di Pasuruan. Kiainya wali juga. Ini bukan khurafat, ini kiai yang menyaksikan. Dia buka jendela, kamu lihat Gusmi lagi sholat di atas pohon. Dilihat sholat di atas pohon. Mereka tidak percaya ini, ya. Mereka tidak percaya, orang-orang yang ingkar kepada tasawuf, ingkar kepada karamah, tidak percaya. Mereka nggak percaya. Kalau saya percaya, karamatul aulia saya percaya. Jadi kalau ada orang yang dimasyhurkan sebagai wali, tidak terlihat sholat, bukan berarti dia tidak sholat. Mungkin dia lagi nguji antum. Antum ini yang sholatnya begitu, sudah berani belum jadi juri, ya? Tapi semua ulama ahli tasawuf sepakat, ilmuna musyayyadun muqayyadun bil kitab wa sunnah. Ilmu kami sangat berkaitan erat dengan Quran dan Sunnah. Ilmunya sangat berkaitan dengan Quran dan Sunnah. Tapi teksnya saja kaum muslimin. Kalau penafsirannya, pemahamannya, pengamalannya itu jauh dari praktek Nabi dan para sahabat. Sangat kental dengan pemahaman-pemahaman dan pengamalan-pengamalan yang sesat. Yang namanya guru itu kaum muslimin adalah orang yang digugu dan ditiru. Karena dia mendidik, memberi contoh. Kiai, gus, ustadz, itu guru. Harus bisa mendidik dan memberikan contoh kepada jamaahnya. Kalau jamaahnya tidak pernah melihat gurunya sholat, maka ini aneh. Aneh. Masalah sholat ini masalah pokok. Imaduddin, tiang agama. Harusnya tunjukkan kalau dia ini mendirikan sholat. Sholat itu wajib. Bahkan sholat berjamaah itu adalah syiar agama Islam. Tunjukkan kepada jamaahnya bahwa gurunya ini rajin, rutin, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali ada uzur. Supaya jamaahnya ikut mengamalkan. Jangan sholat wajib tapi disembunyikan. Kalau rutinan sholat sunnah disembunyikan, maka itu yang lebih utama. Kecuali sholat tarawih. Amalan sunnah itu lebih baik apabila disembunyikan kecuali dalam rangka untuk memberikan pengajaran kepada orang lain. Kalau sholat berjamaah, sholat wajib itu syiar. Harus diramaikan. Makanya ada azan. Supaya manusia tahu. Jangan pernah ditinggalkan kecuali ada uzur. Supaya masjid ini makmur dengan sholat berjamaah. Ya, bukan jamaahnya tidak pernah melihat dia sholat, malah dibuktikan sholat di atas pohon. Ya, ini entah cerita dari mana asalnya. Siapa yang pertama kali membuat cerita yang dusta semacam ini? Ini jelas dusta kaum muslimin. Sholat di atas pohon, itu apa faedahnya? Sholat berjamaah di masjid jelas pahalanya. Dan kalau jamaahnya mencontoh, maka dapat pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Ya, ini masjid sepi dari sholat berjamaah, malah menunjukkan sholat di atas pohon. Wali apa ini? La ilaha illallah. Kalau jamaahnya tiba-tiba ikut semua, bagaimana? Sholat berjamaah di atas pohon. Jadi seperti kumpulan burung kuntul di atas pohon, berkumpul di atas pohon. Tiba-tiba mereka semuanya berjamaah di atas pohon. Ya, jamaahnya jadi wali semua, sholat di atas pohon. La ilaha illallah. Masjid ditinggal, akhirnya berpindah sholat di atas pohon. Jadi kalau ada yang percaya dengan cerita-cerita karomah yang model begini, namanya bodohnya itu kelewatan kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Masjid-masjid sepi dari sholat berjamaah, tapi malah sholat di atas pohon. Masjid-masjid itu sepi dari sholat berjamaah kaum muslimin. Lihat di kampung-kampung, bahkan kosong, nggak ada sholat berjamaah. Kecuali ada acara bid'ah, baru masjid ramai. Di kota-kota besar itu terlihat ramai karena memang lebih banyak manusianya. Tapi kalau di prosentase jumlah penduduknya yang datang ke masjid itu jumlahnya sangat mengenaskan kaum muslimin. Ya. Lalu apa faedahnya menunjukkan sholat di atas pohon? La haula wala quwata illa billah. Karomah itu bukan seperti itu kaum muslimin. Itu cerita bohong. Tidak ada faedahnya sama sekali.
Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apabila kalian melihat seseorang berjalan di atas air, terbang di atas udara, maka janganlah terpedaya sampai kalian menimbang perkaranya dengan Al-Quran dan Sunnah. Termasuk melihat orang sholat di atas pohon. Apakah sholat di atas pohon itu amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Silahkan berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.